Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wulan Agustriani, NPM 18220005. Saya adalah mahasiswi dari Universitas IBA Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin berterima kasih kepada dosen saya, yaitu Ibu Dwi Eka Novianti, SEMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baiklah, saya akan memulai presentasi tersebut. Yang pertama, saya melakukan presentasi Studi Kelayakan Bisnis dengan rencana usaha House of Cake Wulan. Latar belakang saya ingin membuat rencana usaha House of Cake Wulan tersebut adalah sekarang ini lapangan pekerjaan di Indonesia semakin menurun, dilihat dari banyaknya jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Apalagi semakin bertambahnya usia produktif setiap tahunnya, mengakibatkan dampak pengangguran yang besar di Indonesia, sehingga sudah banyak yang beralih menjadi seorang wirausahawan. Pada zaman sekarang, beraneka ragam makanan ringan sudah banyak diminati. Salah satunya yaitu kue. Kue banyak digemari oleh semua kalangan, dari balita, remaja, hingga dewasa. Bahkan orang-orang usia lanjut pun sangat menyukai kue. Lalu, analisis aspek pasar terdapat 3 komponen. Yang pertama, lingkungan usaha. Di Palembang, jenis usaha di bidang makanan, khususnya kue, memiliki peluang yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, saya bertekad mengembangkan usaha pembuatan kue kering dan kue basah karena ditunjang dari banyaknya peluang dalam mengembangkan jenis usaha ini. Yang kedua, kondisi pasar. Jika melihat kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak, tetapi akan diubah dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu dengan inovasi rasa yang lebih enak, ukuran yang lebih besar, harga yang ekonomis, dan yang paling penting sehat dan higienis. Dengan ini, produk yang akan kami miliki mampu bersaing dan laku di pasaran. Yang ketiga, target pasar yang dituju. Target pasar merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Adapun beberapa contoh dari pasar yang telah dapat dijangkau peluang pasarnya ialah seperti sekolah-sekolah, koperasi usaha di wilayah tertentu, bahkan bisa dengan memasuki pasar besar seperti pasar di 16 Ilir yang ada di Palembang, yakni dengan membuka toko stand atau toko khusus. Selanjutnya, analisis aspek hukum atau legalitas. Aspek ini dilakukan untuk meyakini apakah secara hukum rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. Aspek ini meneliti apakah secara hukum usaha ini layak dijalankan. Bentuk badan hukum dari House of Cake Wulan akan berbentuk usaha perseorangan. Adapun izin usaha yang harus dilengkapi yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP, surat izin tempat usaha atau SITU, surat rekomendasi dari tetangga, dan juga surat rekomendasi dari RT atau RW. Selanjutnya, analisis aspek teknis dan teknologi, yaitu ada 3. Yang pertama, lokasi usaha. Lokasi usaha House of Cake Wulan berada di Jalan Radial, yang sangat strategis karena berada di tepi jalan dan juga dekat dengan perkampungan warga atau rumah susun, dan mudah juga dijangkau oleh berbagai kalangan. Yang kedua, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi yaitu tepung, mentega, gula, telur, susu, dan lain-lain. Bahan tambahan berupa berbagai macam selai, creamer, coklat, kismis, mente, dan lain-lain. Bahan penolong yang digunakan dalam proses pengemasan dalam produk antara lain plastik dan box untuk kue. Selanjutnya, analisis aspek teknis dan teknologi, yaitu ada 3. Yang pertama, lokasi usaha. Lokasi usaha House of Cake Wulan berada di Jalan Radial, yang sangat strategis karena berada di tepi jalan dan juga dekat dengan perkampungan warga atau rumah susun, dan mudah juga dijangkau oleh berbagai kalangan. Yang kedua, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi yaitu tepung, mentega, gula, telur, susu, dan lain-lain. Bahan tambahan berupa berbagai macam selai,
creamer, coklat, kismis, mente, dan lain-lain. Bahan penolong yang digunakan dalam proses pengemasan dalam produk antara lain plastik dan box untuk kue. Yang ketiga, peralatan produksi. Peralatan produksi berupa mixer, oven, kompor gas, kulkas, baskom, timbangan, cetakan kue, pisau, saringan. Selanjutnya, analisis aspek teknis dan teknologi, yaitu ada 3. Yang pertama, lokasi usaha. Lokasi usaha House of Kekulan berada di Jalan Radial yang sangat strategis karena berada di tepi jalan dan juga dekat dengan perkampungan warga atau rumah susun dan mudah juga dijangkau oleh berbagai kalangan. Yang kedua, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi yaitu tepung, mentega, gula, telur, susu, dan lain-lain. Bahan tambahan berupa berbagai macam selai, creamer, coklat, kismis, mente, dan lain-lain. Bahan penolong yang digunakan dalam proses pengemasan dalam produk antara lain plastik dan box untuk kue. Yang ketiga, peralatan produksi. Peralatan produksi berupa mixer, oven, kompor gas, kulkas, baskom, timbangan, cetakan kue, pisau, saringan, pengaduk kue, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis aspek keuangan. Dana yang dibutuhkan pada permulaan pendirian House of Kekulan terdiri dari 2, yaitu aktiva tetap dan modal kerja. Yang pertama, sumber dana. Yang kedua, modal kerja. Yang ketiga, proyeksi pendapatan. Yang keempat, proyeksi biaya. Yang kelima, cash inflow. Yang keenam, kriteria penilaian investasi. Berikut ini analisis arus kas dari rencana usaha House of Kekulan. Dan yang terakhir, analisis aspek manajemen dan organisasi. Terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi House of Kekulan disusun secara sederhana, yaitu populasi tenaga kerja, kualifikasi pendidikan tenaga kerja pada House of Kekulan, yaitu jenjang pendidikan SMA atau SMK. Dan yang keempat, sistem pengupahan. Sistem pengupahan tenaga kerja bermacam-macam, seperti bonus maupun bagi hasil. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.